Informasi selanjutnya pemirsa, upacara serah terima jabatan Kepala Bareskrim berlangsung hari ini di Aula Rupatama Mabes Polri. Komjen Polisi Anang Iskandar menggantikan posisi Komjen Polisi Budi Waseso sebagai Kepala Bareskrim yang baru. Ada Egit Hapsari yang ada di Mabes Polri untuk berbagi informasinya ini bersama kita. Egit, silahkan dengan laporannya. Maria, upacara serah terima jabatan atau setujab Kabareskrim Polri antara Komjen Pol Budi Waseso yang akan digantikan oleh Kabareskrim yang baru, Komjen Pol Anang Iskandar ini sudah dimulai pada pukul 8 pagi tadi waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya di Aula Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Memang dalam upacara setujab ini yang menjadi fokus perhatian publik adalah pergantian Kabareskrim Polri dari Komjen Pol Budi Waseso yang akan digantikan oleh Komjen Pol Anang Iskandar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau Kepala BNN, dan saat ini Budi Waseso akan dimutasi menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional atau Kepala BNN. Selain Kabareskrim Polri, ada sejumlah jabatan lainnya di dalam tubuh Polri yang akan dimutasi dalam upacara serah terima jabatan hari ini. Selain posisi Kabareskrim, di dalam jajaran Bareskrim sendiri juga akan ada beberapa jabatan yang dimutasi, yakni untuk posisi Wakil Kepala Bareskrim akan digantikan oleh Irjen Pol Syahrul Mama yang kita ingat sempat berada dalam bursa calon pimpinan KPK beberapa waktu lalu. Dan kemudian posisi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus yang sebelumnya dijabat oleh Brigjen Pol Victor Edi Simanjuntak ini akan digantikan oleh Brigjen Pol Bambang Waskito yang sebelumnya menjabat sebagai Karobinshops Polri. Selain itu, selain dari jajaran Bareskrim sendiri, juga ada sejumlah Kapolda yang akan diganti dalam upacara sertijab yang berlangsung hari ini, yakni Kapolda Kaltim akan diisi oleh Irjen Pol Syafruddin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelkam Mabes Polri. Selain itu ada Irjen Pol Sugeng Priyanto yang akan mengisi Kadif yang sebelumnya mengisi Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, yang ini akan dilantik sebagai Kasatpam Polri Ondipol. Selain itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Eko Hadi Sutejo akan dimutasi menjadi Wakabaharkam, dan pengganti Kapolda Sumatera Utara ini akan diisi oleh Irjen Pol Ngadino yang sebelumnya menjabat sebagai Wakabaharkam. Selain itu juga ada sejumlah Kapolda lainnya akan diganti, yakni Kapolda Jawa Timur yang akan diganti oleh Irjen Pol Anton Setiaji yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Akpol. Selain itu, Gubernur Akpol sendiri akan diisi oleh Irjen Pol Puji Hartanto Iskandar. Maksud kami Irjen Pol Puji Hartanto Iskandar ini akan menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Selatan Barat yang baru. Selain itu juga ada Kapolda Gorontalo Brigjen Anjaya yang dia akan menjadi Irwal 4 Irwasum Polri, dan penggantinya sebagai Kapolda Gorontalo yakni Brigjen Pol Bengki Kaluara yang sebelumnya menjabat sebagai Dirbinmas Baharkam Polri. Juga ada Kapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Arkian Lubis yang dimutasi sebagai Karoremin yang akan digantikan oleh Brigjen Pol Angus Sabar Santoso. Dan berikut adalah upacara serah terima jabatan yang saat ini masih berlangsung di Aula Rupatama Mabes Polri.
Polisi Badrodin Haiti sedang menyematkan rencana saat ini. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti sedang menyematkan rencana kepada sejumlah perwira tinggi Polri yang dimutasi dalam upacara serah terima jabatan hari ini. Selain Kabareskrim Polri, ada sejumlah posisi strategis di tubuh Polri yang akan diisi oleh nama-nama baru. Ada juga sejumlah posisi Kapolda di beberapa daerah di tanah air yang akan dijabat oleh perwira tinggi yang baru. Di antaranya adalah Kapolda Kalimantan Timur yang sebelumnya dijabat oleh Irjen Polisi Andayono. Ini akan diisi oleh Irjen Pol Syafarudin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakabah Intelkam Polri. Selain itu ada Kapolda Bali yang akan dijabat oleh Irjen Pol Sugeng Priyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Selain itu, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Eko Hadi Sutejo akan dimutasi menjadi Wakil Kepala Bahar Polri, dan jabatan Kapolda Sumatera Utara akan diisi oleh Irjen Pol Ngadino yang sebelumnya menjabat sebagai Wakabahar Kam. Irjen Pol Anas Yusuf yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur akan diangkat dalam jabatan barunya sebagai Gubernur Akademi Kepolisian atau Akpol. Dan Irjen Pol Anton Setiaji, Kapolda Sulselbar, akan diangkat dalam jabatan barunya sebagai Kapolda Jawa Timur. Maria, itu tadi cuplikan dari acara serah terima jabatan yang berlangsung saat ini di Aula Rupatama Mabes Polri. Memang ada sejumlah posisi strategis di tubuh Polri yang akan diganti. Selain Kabareskrim juga sejumlah Kapolda di jajaran Kasatwil di tanah air. Memang pergantian Kabareskrim ini sempat menjadi tanda tanya publik, namun berkali-kali Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti meyakinkan bahwa mutasi adalah hal yang biasa di tubuh Polri. Dan akan kita lihat bersama bagaimana kinerja Polri di tubuh-tubuh strategis ini di dalam kepemimpinan perwira tinggi barunya. Untuk sementara demikian, Maria dari Mabes Polri Jakarta, kembali ke Anda. Egy Falsari melaporkan langsung dari Aula Rupatama Mabes Polri.
Pemirsa, selama karir kepolisiannya, Komjen Pol Anang Iskandar ini memang tidak memunculkan kontroversi seperti Komjen Pol Budi Waseso. Prestasi Anang tertoreh melalui pengungkapan kasus peredaran 1,1 ton ganja oleh Polda Jambi di bawah kepemimpinannya. Karir kepolisian Komjen Pol Anang Iskandar, lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Indonesia (AKABRI) tahun 1982 ini terbilang mulus. Pria kelahiran Mojokerto, Jawa Timur, 18 Mei 1958 ini dilantik menjadi perwira muda pada 15 Maret 1982. Anang mengawali karirnya di wilayah Polda Nusa Tenggara. Setelah menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Anang berkarir di wilayah Polda Metro Jaya. Sebagai lulusan Sekolah Staf Pimpinan Sespim Polri tahun 1997, Anang ditempatkan di wilayah Polda Jawa Timur dan sempat menjadi Kepala Sekolah Polisi Negara Mojokerto. Anang kemudian dipercaya kembali ke wilayah Polda Metro Jaya dengan menduduki Kepala Sekolah Polisi Negara Lido. Setelah mengikuti Sekolah Staf Perwira Tinggi Sespati, Anang kembali ke wilayah Jawa Timur mengemban tugas Kapolwilkabes Surabaya. Karir bintang 1 Anang berawal di Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Kapus Cegah Lakhar. Masih seputar pemberantasan narkoba, saat menjabat Kapolda Jambi, prestasi ditorehkan. Pengungkapan kasus peredaran 1,1 ton ganja. Sempat singgah 2 bulan sebagai Kadif Humas Mabes Polri, tahun 2012, Anang kemudian diangkat sebagai Gubernur Akademi Polisi Akpol di Semarang. Di penghujung tahun, Anang dipercaya menduduki Kepala BNN. Prestasi terbesar di bawah kepemimpinannya, BNN mengungkap jaringan sindikat sabu Wong Chiping dengan menggagalkan penyelundupan 840 kg sabu pada Januari 2015. Wong Chiping merupakan bandar buronan Interpol 7 negara. Mulai 3 September, Komjen Pol Anang Iskandar resmi memegang amanah sebagai Kabareskrim menggantikan Komjen Pol Budi Waseso. Satu kasus besar telah menanti, mafia pelabuhan. Diawali dengan pengusutan dugaan korupsi pengadaan mobil krain PT Pelindo II dengan dugaan kerugian negara sementara lebih dari 100 triliun rupiah harus berlanjut. Ya iya, namanya kasus ya kan. Kalau kasus sudah masuk dalam ranah penyidikan, secara teori harus tetap berjalan. Masuk pelaku kakapnya jenderal? Ya harus berjalan. Jadi dari sana gitu Pak. Ya, sekali lagi kalau kasus yang sudah masuk dalam penyidikan itu tetap berjalan. Tim SAR Gabungan Malaysia kembali menemukan 32 jenazah tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban kapal tenggelam di Laut Sabak Bernam, Malaysia. Seluruh korban tewas dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi. Hingga minggu malam atau hari keempat proses pencarian korban kapal tenggelam, tim SAR gabungan berhasil menemukan 32 jenazah korban kapal tenggelam. Jenazah korban ditemukan dari berbagai lokasi di sekitar Laut Sabak Bernam, Malaysia. Ke-32 korban tewas yang ditemukan hari ini dibawa ke Rumah Sakit Sabak Bernam, Malaysia untuk proses identifikasi. Dengan demikian, total korban kapal tenggelam mencapai 81 orang dengan korban selamat sebanyak 20 orang, sedangkan 61 orang tewas. Sementara itu, salah satu keluarga korban mendatangi lokasi evakuasi untuk memastikan keberadaan kakaknya yang diduga masuk ke dalam penumpang kapal tenggelam. Dugaan ini semakin kuat setelah korban bernama Sofiawati belum ada kabar di Indonesia. Sebelum berangkat, Sofiawati mengatakan kepada keluarganya akan pergi dari Indonesia dengan cara ilegal. Sebelum kesimpulan dia memang mau naik ini. Mau naik ini itu kenapa pengen naik ini kan? Saya pun nggak tahu. Tiba-tiba dia telepon, saya sudah dekat sini. Dia masuk ke sini kita tak tahu, dia balik pun kita tak tahu. Tiba-tiba anak dia telepon, Suruh cari. itulah yang kita nak tengok. Ada pasti kita pasti.